病吗？你干嘛还不走啊？你非缠着我干嘛？你不能再找一个我，你这个会死的。我真不想做男人。Sepasang kekasih tanpa sengaja bertemu di tempat kerja dan saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Walaupun mengalami berbagai kesulitan, namun mereka tetap saling mendukung dan bekerja sama untuk menghasilkan uang, menabung, berhemat, bekerja lebih keras lagi untuk masa depan yang lebih cerah. Mereka bahkan telah merencanakan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan agar dapat menjadi sepasang suami istri yang sah. Namun sayangnya, setelah hampir 5 tahun mengalami suka dan duka bersama, tiba-tiba sebuah musibah yang tidak terduga datang melanda pasangan muda ini. Sang wanita didiagnosa menderita kanker, sebuah penyakit yang sangat serius dan menakutkan. Akankah mereka mendapatkan mukjizat dan hidup berbahagia hingga tua? Ini adalah sebuah cerita yang menyentuh hati semua orang tentang cinta dan kesetiaan tak terbatas dari sepasang kekasih yang tidak pernah menyerah dalam menghadapi kesulitan hidup. It's Jelicious Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari Provinsi Henan, Negara Republik Rakyat Tiongkok. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai! Lahir dari keluarga miskin pada tahun 1990, Yi Haining adalah penduduk asli Kabupaten Ningxin, Kota Tezhou, Provinsi Shantung. Meskipun negara Tiongkok saat itu sedang dalam era perkembangan yang pesat, namun tetap saja belum merata ke semua tempat. Di banyak tempat, terutama di daerah terpencil, masih terjadi kesenjangan sosial yang lumayan tinggi. Dikarenakan kondisi ekonomi keluarga yang buruk, Haining terpaksa harus putus sekolah sebelum tamat SMP dan mulai mencari nafkah sendiri dengan mengikuti orang tuanya yang pindah ke distrik Techeng di barat Provinsi Shantung. Pada bulan Oktober 2009, saat bekerja di sebuah pabrik di kota Yantai, Provinsi Shantung, Haining yang berusia 19 tahun diajak oleh beberapa temannya untuk pergi melihat seorang pekerja wanita yang baru saja bekerja di sana yang dikabarkan memiliki wajah yang cantik. Setelah sampai di lokasi tempat wanita itu bekerja, meski hanya melihatnya sekilas dari kejauhan, Haining sangat terkesan dengan wanita yang diketahui bernama Fan Huixiang itu. Selain memiliki wajah yang cantik, wanita itu juga berkulit putih dengan mata indah yang bersinar dan rambut hitam yang panjang yang semakin membuat Haining jatuh hati kepadanya. Tidak berapa lama kemudian, saat seorang teman Haining yang menyukai Huixiang mengajak Haining agar menemaninya untuk menyatakan cintanya kepada wanita cantik tersebut. Tanpa terduga, ternyata Huixiang malah jatuh hati kepada Haining. Mungkin inilah yang dinamakan takdir. Setelah pendekatan selama 2 bulan, mereka berdua akhirnya mulai berpacaran. Mengetahui kampung halaman Huixiang adalah Kabupaten Songxian, Kota Luoyang, Provinsi Henan, Haining awalnya berbohong dan mengaku dari Kota Luoyang juga agar mempermudah dirinya untuk mendekati Huixiang. Ternyata kebetulan ibu Huixiang tidak menginginkan agar Huixiang menikah dengan pria yang bertempat tinggal terlalu jauh dari kampung halaman mereka, sehingga Haining memenuhi salah satu kriteria keinginan keluarganya. Namun setelah mereka mulai berpacaran dan Huixiang mengetahui kebenarannya, dia tidak marah kepada Haining karena dia mengetahui bahwa Haining memiliki hati yang baik, penuh perhatian, dan sangat menyayanginya. Di mata teman-temannya, Haining dikenal sebagai orang yang berbakti dan bijaksana. Meskipun penghasilannya rendah, tapi setiap bulan dia selalu mengirimkan uang kepada kedua orang tuanya. Suatu waktu di hari Valentine, karena ingin membelikan bunga mawar untuk Huixiang, dia rela mengantri berjam-jam dari pagi hari demi untuk mendapatkannya. Dikarenakan angin sangat kencang hari itu, Haining takut bunga-bunga yang dibelinya akan rusak tertiup angin. Dia memeluk bunga tersebut dengan hati-hati dan menjaganya seolah-olah itu adalah harta karun yang sangat berharga baginya. Meski keduanya berada di pabrik yang sama, tapi asrama mereka berdua berjauhan, sehingga Haining setiap hari harus berjalan 40 menit untuk bisa sampai ke asrama pekerja perempuan.
Namun selama dia bisa bertemu, berbicara, dan melihat senyuman di wajah Hui Xiang, semua kelelahan hari itu serasa hilang tak membekas sama sekali. Sementara itu, kehidupan masa kecil Fan Hui Xiang tidak jauh berbeda dengan Haining, bahkan boleh dibilang lebih malang daripada Haining. Hui Xiang lahir dari keluarga miskin yang masih memiliki pemikiran bahwa anak laki-laki lebih berharga daripada anak perempuan. Dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit, setiap ada makanan ataupun pakaian yang bagus, kedua orang tuanya akan memberikan kepada saudara laki-lakinya terlebih dahulu, yang membuatnya semakin bersedih hati dan menderita sejak masih muda. Pada usia 16 tahun, Hui Xiang meninggalkan kampung halamannya untuk mulai bekerja di kota besar, dan akhirnya di usia 20 tahun, dia bertemu dengan Haining di kota Yantai. Pada tahun 2011, keduanya mengundurkan diri dari pabrik di Yantai dan berusaha mencari pekerjaan di tempat lain. Selama beberapa tahun, mereka telah pindah ke beberapa tempat untuk bekerja, antara lain kota Madya Tianjin, kota Tezhou, dan juga kota Jinan, ibu kota provinsi Shandong. Namun karena mereka berdua tidak memiliki latar pendidikan yang tinggi, sehingga sangat sulit sekali untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka. Apalagi mereka sering berpindah tempat sehingga tidak mempunyai teman. Tabungan yang mereka kumpulkan selama beberapa tahun terakhir dengan cepat habis. Jumlah uang yang mereka miliki setiap bulan sangat minim sekali, sering sulit untuk bertahan hidup hingga akhir bulan. Bahkan karena tidak mampu membayar kontrakan, mereka sering terpaksa menginap di ruang ATM untuk menghemat biaya. Karena mengalami kesulitan keuangan yang besar, mereka berdua tidak sanggup membeli makanan dan terpaksa hanya makan sebungkus mie instan dan roti kukus setiap hari. Dalam hati Haining, Hui Xiang adalah wanita yang sangat baik hati. Dengan penampilannya yang cantik, asalkan Hui Xiang mau, pasti akan banyak pria yang mengejarnya dan rela mengeluarkan uang untuknya. Namun tidak peduli betapa sulitnya kehidupan yang mereka alami, Hui Xiang tidak pernah mengeluh dan membencinya, selalu setia menemaninya. Rela hanya makan mie instan bersamanya selama sebulan penuh. 他问过我，他说这么苦的日子你跟着我过，哪个女孩也承受不了，人家都跑了，你咋想的呀？他就经常这样问我。我说只要跟你在一起，吃一包泡面我也是幸福的。 Hubungan mereka berdua pada awalnya mendapatkan pertentangan dari keluarga Hui Xiang. Bahkan demi untuk memisahkan keduanya, mereka berusaha menjodohkannya dengan orang lain. Namun Hui Xiang tidak menyetujui permintaan mereka dan bersikeras untuk tetap tinggal bersama Haining. Dia bahkan diam-diam pergi ke kota Shenzhen, provinsi Guangdong bersama Haining untuk mencari pekerjaan di sana. Mereka percaya bahwa selama mereka tetap bekerja keras, menabung, berhemat pada makanan dan pakaian, cepat atau lambat, mereka pasti akan bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Setelah menjalani hubungan lebih dari 4 tahun lamanya, mereka akhirnya memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan agar dapat hidup bersama sebagai sepasang suami istri selama sisa hidup mereka. Namun saat keduanya berupaya menuju kehidupan yang bahagia, sebuah kabar buruk tiba-tiba datang. Di penghujung tahun 2013, Hui Xiang merasakan nyeri di bagian pinggang sebelah kanan. Pada awalnya dia tidak memberikan perhatian lebih, karena mengira itu akibat kelelahan bekerja, dan setelah dibantu pijat dan kompres oleh Haining, sakitnya sudah hilang. Namun rasa sakitnya berangsur-angsur semakin memburuk dan meluas ke dada dan punggungnya. Yang lebih parah lagi, dia bahkan tidak bisa berbaring saat tidur. Melihat kondisinya semakin parah, Haining bersikeras untuk membawa Hui Xiang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Namun karena memikirkan biayanya, Hui Xiang memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya karena di sana biaya rumah sakit lebih murah. Pada bulan Mei 2014, Hui Xiang pergi ke rumah sakit di provinsi Henan untuk melakukan pemeriksaan. Tapi alangkah kaget, sedih, takut, dan berbagai macam perasaan berkecamuk di dalam dirinya ketika diberitahukan oleh dokter bahwa dia menderita adenokarsinoma metastatik stadium lanjut pada tulang belakang dadanya. Namun karena tidak ada lesi yang ditemukan, dia hanya dapat menerima kemoterapi tanpa operasi. Ada kemungkinan sel kankernya telah menyebar, sehingga berdasarkan pengalaman, dokter menilai bahwa sisa waktunya mungkin tidak banyak lagi.
Hui Xiang tidak mau membuat Haining ikut terbebani dengan keadaannya, sehingga dia memutuskan untuk menutupi hal tersebut dari Haining. Setiap ditanya tentang hasil dari pemeriksaan yang dilakukannya, Hui Xiang selalu berbohong dengan mengatakan hasil tesnya belum keluar dan berbagai alasan lainnya. Sementara itu, Haining juga merasa bahwa semakin hari, nada bicara Hui Xiang semakin dingin dan ketus. Dia bahkan kadang tidak mau menjawab panggilan telepon darinya. Setengah bulan kemudian, tiba-tiba Hui Xiang menelponnya dan membicarakan tentang keinginannya untuk putus dari Haining karena mereka tidak cocok dan memintanya agar mencari wanita lain yang jauh lebih baik dan sepadan untuknya. Tentu saja Haining kaget dan bingung setelah mendengar permintaan Hui Xiang yang terdengar aneh tersebut. Haining yang sangat mencintai Hui Xiang merasa sepertinya sesuatu telah terjadi kepada pacarnya tersebut, sehingga dia segera naik kereta api menuju ke provinsi Henan untuk menemuinya. Hui Xiang harus memberitahukan alasan yang paling tepat atas keputusannya untuk putus darinya. Jika tidak, maka Haining tidak akan menyerah untuk tetap bisa bersamanya. Namun sesampainya di kampung halaman Hui Xiang, Haining malah diusir oleh kedua orang tua Hui Xiang yang mengatakan bahwa putri mereka tidak mau menemuinya dan menyuruhnya untuk pergi dari sana. Tapi Haining tidak menyerah begitu saja. Dia berkali-kali datang ke sana untuk mencoba menanyakan keberadaan Hui Xiang. Melihat kegigihan Haining, akhirnya kedua orang tuanya mengalah dan mengatakan kepadanya bahwa Hui Xiang sebenarnya sedang sakit dan sedang dirawat di Rumah Sakit Kanker Provinsi Henan sejak tanggal 28 Oktober 2014. Setelah mendengar kabar buruk tersebut, dia baru menyadari mengapa Hui Xiang sengaja menghindarinya dan meminta kedua orang tuanya untuk mengusir Haining setiap dia ke sana. Tanpa membuang waktu, Haining segera berangkat ke rumah sakit untuk menemui pacarnya tersebut. Saat Hui Xiang melihat Haining muncul di hadapannya sambil menahan nangis, dia memarahi Haining dan menyuruhnya agar pergi dari hadapannya. Namun tentu saja Haining tidak peduli dengan semua perkataan Hui Xiang karena dia sekarang telah mengetahui semuanya. Hui Xiang yang terlihat kurus dan telah kehilangan rambut indahnya karena kemoterapi yang dijalaninya semakin membuat Haining bertekad akan menjaga dan merawatnya dengan baik. Demi untuk membuat Haining marah, Hui Xiang sering bersikap kasar dan cuek kepadanya, menyuruhnya pergi sejauh mungkin. 有病啊！你干嘛还不走啊？你非缠着我干嘛？ 你不能再找一个了，你这个没救了，我真不想多来人。 Ibu Hui Xiang juga menyuruhnya agar pergi meninggalkan putrinya, tidak usah memperdulikan mereka. Tapi Haining tidak pernah menyerah. Berapa kali pun dia dimarahi dan diusir, dia pasti akan kembali ke sana lagi dan lagi. 你再不同意我们俩在一起，无所谓，只要他好了，我马上走。他好不了，你谁都赶不住。 Haining bukan saja menolak untuk pergi, dia bahkan berhenti dari tempat kerjanya di kota Shenzhen agar bisa berada di samping ranjang rumah sakit untuk merawat Hui Xiang siang dan malam. Setiap pagi saat dia bangun, Haining akan membantu Hui Xiang mencuci muka, memberi makan, memijat, dan menemaninya berobat. Dikarenakan kemoterapi yang dijalaninya sering membuat Hui Xiang muntah-muntah hebat dan merasakan sakit perut yang parah bahkan saat makan. Setiap suap nasi yang ditelannya seperti memakan paku, menimbulkan rasa sakit di sekujur organ dalamnya. Namun Haining sangat sabar, dia menyuapin Hui Xiang sedikit demi sedikit, tidak pernah terburu-buru. Karena takut Hui Xiang merasa tidak nyaman berada di tempat tidur terlalu lama, Haining sesekali memijat tungkai kakinya untuk membuatnya rileks. Dia bahkan kadang tidak tidur sepanjang malam demi untuk menjaga Hui Xiang dengan baik. Dengan perhatian dan perawatan yang diberikan oleh Haining kepadanya, akhirnya lama-kelamaan, Hui Xiang tidak pernah menyebut tentang perpisahan lagi. Orang tuanya juga mulai mempercayai dan menerima Haining. Dihadapkan pada biaya pengobatan yang tinggi, Hui Xiang sempat berpikir untuk berhenti berobat agar tidak menjadi beban untuk semua orang.
Untuk mengobati penyakit Hui Xiang, Haining mengeluarkan seluruh uang tabungannya sebesar 30.000 yuan atau sekitar 66 juta rupiah dari hasil pekerjaan yang selama ini dilakukannya. 2天就医能发生1万块钱，因为我早死1天就可以少花1天家里的钱，就可以减轻他们一点负担，我弟弟就可能结婚就有希望。 Dia kemudian melakukan semua pekerjaan paruh waktu yang melelahkan yang bisa didapatkannya. Dan setiap kali mendapatkan uang, dia akan mentransfer semuanya ke rekening Ibu Hui Xiang. Dalam pandangannya, uang memang penting, tapi jika uang hilang, masih bisa dicari dan didapatkannya lagi. Tidak masalah jika dia harus hidup dalam kemiskinan. Namun tentu berbeda jika belahan hatinya yang hilang dan pergi selamanya. Tentu tidak ada lagi yang dapat dilakukannya. Selagi masih ada secercah harapan saja, dia harus berjuang, tidak akan menyerah begitu saja. Tidak peduli betapa berat dan melelahkannya pekerjaan yang dilakukannya, dia tidak pernah mengeluh di hadapan Hui Xiang. Dia selalu menatapnya sambil tersenyum dan menceritakan semua kisahnya untuk menghilangkan kebosanan dan berusaha menghibur dan membuat Hui Xiang bahagia. Ketulusan hati Haining terlihat oleh semua orang. Para pasien di ruang yang sama, semuanya memuji akan kebaikan, ketelatenan, dan perhatian besar yang diberikan olehnya kepada Hui Xiang. Namun Dewi Keberuntungan sepertinya tidak berpihak pada sepasang kekasih ini, karena kemoterapi yang dilakukannya, tubuh Hui Xiang semakin lama terlihat semakin lemah. Melihat hal ini, Haining segera membuat keputusan penting dalam hidupnya. Untuk membantu kekasihnya mendapatkan kembali semangat hidup, dia mengeluarkan buku registrasi rumah tangganya dan dengan tegas melamar Hui Xiang. 一直追求的目标就是能和他在一起，我一直就没有放弃过，从来就没有放弃过要跟他在一起。 Namun Hui Xiang menangis dan menolak dengan keras lamaran tersebut. Dia tidak mau membuat Haining semakin terbebani dan menderita karena dia. Mendapatkan penolakan tidak membuat Haining menyerah. Dia bahkan mengeluarkan cincin kawin dan memberikannya kepada Hui Xiang. Yang tidak disangka Hui Xiang adalah setelah mengetahui penyakitnya, orang tua Haining malah dengan tegas mendukung keputusan dan pilihan putra mereka. Meskipun pendapatan mereka tidak tinggi, namun mereka tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan 20.000 yuan atau sekitar 44 juta rupiah dan memberikannya kepada Hui Xiang. Ibu Haining bahkan membelikan kurma merah yang dikabarkan dapat mengisi kembali darah untuk diminum Hui Xiang. Mereka juga mendiskusikan untuk membawa Hui Xiang kembali ke kota Tezhou, kampung halaman Haining, untuk memulihkan kesehatan ketika kondisinya sudah stabil. 要是说慧香是我的闺女，海宁是人家的儿子。要是我闺女又生病了，人家以后男孩子跑了，咱肯定也伤心啊。就是给孩子一个生的希望吧。 Mendapatkan dukungan dan kasih yang begitu besar, Hui Xiang akhirnya menyetujui lamaran Haining. 如果我的病真的能好，我要把他们当亲生父母的孝顺，因为他们没有女儿，他们把我当成自己的亲生女儿一样对待，他们没有让他的儿子抛弃我，没有劝他儿子放手。 Pada tanggal 3 November 2014, Haining mengajukan permohonan ke Biro Urusan Sipil Kabupaten Songxian, Provinsi Henan, dan memberikan 2 foto dirinya dan Hui Xiang, serta informasi yang relevan. Tapi sesuai aturan, akta nikah hanya bisa diterbitkan jika kedua calon pengantin hadir secara langsung di sana. Namun untunglah, setelah Haining menceritakan semua situasi yang dihadapinya, mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang istimewa dengan mengirimkan 2 petugas pencatatan pernikahan pada keesokan harinya untuk pergi langsung ke rumah sakit melihat kondisi Hui Xiang dan memberikan akta pernikahan kepada mereka. Hui Xiang kelihatan sangat senang saat menerima 2 buku kecil berwarna merah tersebut. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Perjalanan cinta mereka yang hampir 5 tahun akhirnya membuahkan hasil yang baik. Mereka akhirnya menjadi pasangan yang sah. Mereka kemudian memutuskan untuk menunggu sampai kondisi Hui Xiang sedikit lebih stabil sebelum melangsungkan pernikahannya. Ibu Hui Xiang memberikan minuman larutan nutrisi selama beberapa hari kepadanya. Dan setelah menjalani kemoterapi selama 6 kali, tubuh Hui Xiang akhirnya perlahan pulih, semangatnya tampak jauh lebih baik.
Sementara itu, berita mengenai Haining yang akan menikah dengan Hui Xiang yang sedang sakit parah, selain menyebar ke seluruh rumah sakit kanker di Provinsi Henan, kisah cinta mereka juga menyebar di media. Para reporter berita berdatangan dari segala penjuru untuk mengetahui lebih rinci tentang kisah pasangan tersebut. Tak lama kemudian, berita tentang seorang gadis berusia 25 tahun penderita kanker dan pacarnya yang bersikeras untuk menikahinya viral di internet. Banyak netizen yang memposting ulang berita tersebut dan memberikan doa untuk kesembuhan Hui Xiang dan memuji Haining yang tetap setia menemani pacarnya yang sedang sakit parah. Selain itu, untuk mengucapkan selamat menikah kepada pasangan muda tersebut, sebuah perusahaan perhiasan di kota Zhengzhou menyumbangkan cincin kawin untuk mereka. Sebuah studio fotografi pernikahan juga tergerak oleh kisah cinta keduanya dan memberikan satu set foto pernikahan untuk mereka secara gratis. Setelah mendapatkan akta nikah dan pengambilan foto nikah, akhirnya pada tanggal 17 November 2014, pernikahan dilaksanakan di auditorium yang terletak di ruang konferensi yang dipinjamkan oleh pihak rumah sakit. Di bawah manajemen yang cermat dari perusahaan pernikahan lokal, ruang konferensi didekorasi dengan cukup meriah. Ibu Haining mempersiapkan 3 set baju baru untuk menantunya sebagai kado pernikahan. Selain keluarga dari kedua belah pihak, banyak juga pasien dan tenaga medis yang turut serta menyaksikan momen langka tersebut. Setelah mengenakan wig bergelombang dan tiara pernikahannya, Hui Xiang tidak bisa menahan tangisnya ketika melihat dirinya di cermin. Dulu saat masih sehat, Hui Xiang kerap berfantasi mengenakan gaun pengantin yang indah dan pergi ke pantai untuk melakukan foto pernikahan. Namun ketika harinya tiba, sekarang dia malah hanya bisa mengambil gambar di koridor dan bangsa rumah sakit. Dia bahkan tidak bisa bergerak dengan leluasa. Namun Haining mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa tidak masalah Hui Xiang botak atau berambut panjang, dia adalah pengantin yang paling cantik. Dengan bantuan ayahnya dan disaksikan oleh banyak kamera, Hui Xiang berjalan perlahan memasuki aula pernikahan, di mana di atas karpet merah terlihat Haining yang mengenakan jas sedang menunggunya sambil memegang bunga. Saat Hui Xiang berdiri di atas panggung dengan gaun pengantin putih pilihannya, semua yang hadir mulai menitikkan air mata dan memberikan ucapan selamat yang tulus kepada pasangan pengantin tersebut. Haining dan Hui Xiang mengucapkan janji suci pernikahan dan sambil menangis, Hui Xiang mengutarakan isi hatinya dan meminta restu kepada kedua orang tuanya. Sebelum acara selesai, Hui Xiang mengucapkan terima kasih kepada pihak media yang telah membantu mereka mewujudkan impian terbesar mereka untuk menikah. Dia juga berharap agar dapat menemukan rumah sakit yang bagus dengan harapan bisa segera sembuh sehingga dapat menghabiskan sisa hidupnya untuk menemani suaminya. Setelah pernikahan selesai, atas permintaan dan desakan Hui Xiang, Haining membawanya pulang ke kampung halamannya di kota Dezhou. Selama berada di sana, Haining menemani Hui Xiang ke rumah sakit untuk berobat, lalu berjalan bersama melihat pemandangan, menghabiskan waktu yang damai dan bahagia. Namun sayangnya, kurang dari setahun kemudian, pada bulan Juli 2015, kondisi Hui Xiang tiba-tiba memburuk. Karena tekanan dari tumor, rasa sakit di tubuhnya semakin hari semakin bertambah parah. Dia harus bergantung pada suntikan obat setiap hari untuk membantunya meredakan rasa sakit pada tubuhnya. Hal tersebut membuatnya terpaksa hanya bisa terbaring di tempat tidur sepanjang hari. Karena mencemaskan kondisi istrinya, pada tanggal 28 Juli 2015, Haining meminta bantuan dari pihak media setempat untuk membantunya mendapatkan nomor kontak para ahli dari sejumlah rumah sakit besar di kota Beijing. Pada pukul 10 pagi keesokan harinya, dengan ditemani oleh wartawan, dia membawa rekam medis perawatan istrinya dan berbagai dokumen yang diperlukan pergi ke kota Beijing untuk berkonsultasi dengan para dokter ahli di sana. Namun saat menghadapi penyakit mematikan tersebut, para dokter tidak berdaya dan dia hanya bisa kembali tanpa hasil.
Sekembalinya ke rumah, Haining hanya bisa memandangi istrinya dengan putus asa. Dalam 3 bulan berikutnya, dia menyaksikan Huixiang selangkah demi selangkah menuju akhir hayatnya. Huixiang kesulitan bernafas dan terpaksa memakai masker oksigen setiap hari. Sekalipun tidak mau mempercayainya, namun dia harus mengakui bahwa sisa waktu istrinya sudah tidak banyak lagi, hanya tinggal menghitung hari saja. Pada tanggal 17 Oktober 2015, mungkin karena memiliki firasat di dalam hatinya, hari itu Haining menatap istrinya sepanjang hari. Bagaimanapun, setelah hanya 1 tahun pernikahan mereka, Huixiang tidak dapat bertahan hidup malam itu. Dia bersandar di pelukan Haining dan pergi dengan tenang. Setelah Huixiang tiada, Haining tidak bisa tidur sepanjang malam. Saat dia memejamkan mata, bayangan istrinya selalu ada di dalam benaknya. Di depan makamnya, Haining terus-terusan mengirim pesan ke ponsel Huixiang dan menceritakan apa yang ada di dalam pikirannya. Dia membawa barang-barang peninggalan istrinya dan kembali ke pabrik di kota Yantai, tempat mereka pertama kali bertemu. Di pantai yang dulu mereka sering kunjungi, Haining berteriak kencang, "Lao Po, wo ai ni," yang artinya, "Istriku, aku mencintaimu." Angin laut yang menderu membuyarkan suaranya, hanya menyisakan sosok seorang Haining yang kesepian. Tidak tahu butuh berapa lama lagi bagi Haining untuk menerima kenyataan bahwa Huixiang telah pergi untuk selamanya. Dia mengerti bahwa meskipun cinta di antara keduanya berumur pendek, namun itu telah meninggalkan kenangan yang terbaik baginya, yang tidak akan pernah dapat dilupakan seumur hidupnya. Dia berjanji pada Huixiang akan bekerja keras dan menjalani kehidupan yang baik. Dia juga akan berusaha sebaik mungkin untuk merawat kedua orang tuanya dan juga orang tua Huixiang dengan baik. Melakukan lebih banyak perbuatan baik dan membalas budi dan kebaikan semua orang yang telah membantunya. Dikarenakan usia Haining yang masih muda, tidak dapat dipungkiri, banyak yang ingin mengenalkan pasangan kepadanya. Bahkan orang tua Huixiang berharap menantunya itu dapat menemukan dan menikah dengan wanita lain, namun dia menolaknya. Kini setelah 8 tahun lebih sejak kepergian Huixiang, Haining masih melajang. Dia sepertinya tidak berencana untuk menikah lagi, karena di hatinya hanya punya satu tempat untuk mendiang istrinya. Kemanapun dia pergi, Haining selalu membawa kartu identitas Huixiang, seolah-olah dia masih selalu bersamanya. Haining membuktikan bahwa walaupun raga telah terpisahkan oleh kematian, namun cinta sejati tidak akan pernah lekang oleh waktu. Demikianlah cerita tentang kisah perjalanan hidup sepasang kekasih yang sangat menyentuh dan menginspirasi tentang cinta sejati. Kematian meninggalkan kesedihan yang tidak dapat disembuhkan, namun cinta meninggalkan kenangan yang tidak dapat dicuri oleh siapapun juga. Hidup ini seperti buku, cover depan adalah tanggal lahir, cover belakang adalah tanggal kematian. Tiap lembar adalah hari-hari dalam hidup kita. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, namun yang pasti kita tahu berapa banyak bekal yang kita miliki untuk menghadapnya. Bagaimana menurut teman-teman JST tentang kisah ini? Apa pendapat teman-teman tentang kesetiaan seorang Haining? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye!